Yang pertama kali yang mesti kamu kerjakan pertama adalah single itu bukannya momok, single itu bukannya aib, single itu bukan kesalahan. Itu yang mesti dipahami dulu. Jangan ngata-ngatain diri sendiri gitu. Ah, gue single lah, gue nggak ada yang mau. Ya semakin kamu gitu ya semakin nggak ada yang mau sama kamu. Kalau kamu aja mengasihani dirimu sendiri gitu ya, orang lain juga ngeliat kamu jadi kasihan kan, jadi sedih gitu. Jadi nyata kamu pertama kali kalau kamu sekarang single itu bukan momok, single itu bukan luka, single itu jadi luka, jadi momok ketika kamu nggak ngapa-ngapain, terus hanya berharap menunggu yang mau apa adanya diri kamu gitu ya. Jadi banyak banget single yang pakai alasan ini. Gue sebenarnya sih suka, gue sebenarnya mau mencari pasangan, tapi gue mau pasangan gue menerima gue apa adanya. Nah, pertanyaan saya, apakah apa adanya kamu sekarang ini bisa menarik orang? Banyak banget jomblo yang bilang kayak gitu kan, yang udah 5 tahun jomblo misalnya. Ya gue sih mau dapat pacar, gue mau kok punya pacar, gue mau kok punya pasangan, tapi gue mau pasangan gue yang bisa terima gue apa adanya kok. Nah, apa adanya ya di rumah aja, atau lusuh, nggak keren, nggak wangi, nggak pinter, nggak bisa diajak ngobrol. Kerjaannya ya pagi bangun, mandi, buru-buru, ngantor, nggak bersosialisasi, pulang rumah main game online, main gacha, nggak ngapa-ngapain pokoknya gitu, kayak nggak improve diri gitu, nggak coba kenalan orang baru, tapi berharapnya dapetin seseorang yang suka kamu apa adanya. Nah, pertanyaan saya, kalau kamu jomblo nih, kamu ketemu cowok atau cewek nih, terus cewek dan cowok ini biasa banget gitu, maksudnya nggak merawat penampilannya, nggak pinter, nggak asik diajak ngobrol, terus dia bilang sama kamu, aku suka loh sama kamu karena kamu apa adanya. Pertanyaan saya, kamu mau nggak sama dia apa adanya dia juga? Pasti nggak mau kan, kecuali kalau udah mepet banget gitu, mau dicoret dari kakak oleh mama kamu karena kamu nggak merit misalnya. Mama coret ya kamu ya kalau kamu nggak merit tahun depan ya, mama nggak kasih kamu warisan ya, warisan kamu kebetulan seluas Danau Toba gitu kan, jadi ya udah kamu merit aja gitu sama dia. Nah, ya harusnya jangan kayak gitu kan. Nah, dia yang pertama ya, jadi saya ulang, yang pertama, single itu bukan aib, single itu bukan luka, single itu bukan sesuatu yang buruk, kecuali kalau kamu nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau dibandingin antara single dan punya pasangan, yang lebih asik single sekarang. Kamu bebas bangun jam berapa aja, kamu bebas tidur jam berapa aja. Begitu kamu punya pacar, kamu tuh tidak punya kebebasan untuk bangun jam berapa aja, karena pasti pacar kamu mengharapkan di Sabtu atau Minggu itu kamu pergi sama dia. Kalau di pas pandemi gini ya mungkin nggak pergi lah ya, mungkin ada yang sangat patuh protokol, walaupun saya sangat meragukan itu, nggak pergi Sabtu Minggu, tapi tetap pergi kan Sabtu dan Minggu. Jumat pulang kantor kamu mau main sama teman-teman kamu nggak bisa karena kamu udah janjian sama pacar kamu. Kamu mau main hobi kamu, ada pacar yang nggak suka kalau pacarnya punya hobi. Kamu mau belajar sesuatu yang baru, mungkin pasangan kamu nggak suka. Ada banyak aturan-aturan yang tidak kita sadari terjadi ketika kita punya pasangan. Itu baru soal aturannya, belum lagi kalau ada konflik ego. Banyak orang yang mengira punya pasangan itu asik-asik aja. Ya di awalnya, pas fase honeymoonnya asik. Begitu udah lewat fase honeymoon 3 bulan, kalau misalnya dua-duanya nggak belajar kelas cinta gitu ya, yang satu tiba-tiba suka ngambekan, yang wanita misalnya, jangan diantara wanitanya pada marah, yang cowoknya biasanya, yang cowoknya suka ngambekan gitu. Terus yang ceweknya bingung, tanya ke saya, coach, pacar saya pria suka ngambekan. Saya harus gimana ya? Ya, kalau jawaban saya standar ya, coba diajak bicara dari hati ke hati. Si wanitanya kan bilang, udah coach, tapi dia tertutup orangnya. Nah ini kan, ini susah nih, ini konflik dalam relationships. Ada banyak hal yang mesti dipelajari. Ada lagi yang curhat, coach, pacar saya kok suka jalan sama teman-teman kantornya, padahal saya udah kasih dia kebebasan. Saya mau dia kasih saya waktu hari Minggu aja, tapi dia ternyata Minggu juga suka pergi seminar ini, seminar itu. Kapan ada waktu buat saya ya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang bikin relationship itu tidak seindah di film-film. Lebih indah adalah si single-single ini. Single-single ini yang kamu lihat ketika kamu punya pacar, lagi di mall ketawa-ketawa sama teman-temannya gitu, ngakak-ngakak, terus pulang jam 2 pagi mabok-mabokan gitu ya. Itu contoh yang jangan ditiru ya, bukan mabok-mabokan yang itu yang saya mau tunjukkan, tapi maksud saya single itu punya kebebasan yang luar biasa. Kamu tidak dikontrol oleh siapapun kecuali oleh orang tua kamu. Itu pun kalau kamu masih tinggal bareng orang tua. Kalau kamu udah hidup sendirian atau udah mandiri sih kamu bebas banget. Uang yang kamu hasilkan itu pure buat kamu doang. Kamu bisa pakai itu untuk apa aja. Kalau kamu udah punya pasangan, kamu akan pakai uang itu untuk nabung supaya bisa beli rumah nantinya, beli mobil nantinya, atau buat biaya pernikahan nantinya gitu ya. Tapi kalau kamu single sekarang, kamu punya uang, kamu mau beli jam, kamu perlu nanya orang nggak? Nggak perlu. Gitu ya. Kalau kamu punya pasangan, ada beberapa pasangan yang kalau mau beli sesuatu itu mesti diskusi dulu. Sayang, aku mau beli ketoprak. Menurut kamu oke nggak ya? Pacarnya bilang, kamu kan kemarin baru makan Indomie ya. Harusnya kamu jangan makan ketoprak ya. Nanti kamu mah. Tapi aku pengen ketoprak sayang. Harusnya jangan ya. Kamu mendingan makan nasi padang aja gitu. Sama-sama buruk. Ya kayak gitu ya. Tapi kalau kamu single, kamu pagi mau makan Indomie, malam makan ketoprak, besok pagi makan nasi padang, kan terserah kamu. Kalau sakit, kalau susah kan kamu juga sendiri. Jadi
Saya mau tekankan, single itu asik, single itu punya banyak waktu. Nah, apa yang mesti kamu lakukan ketika kamu lagi single? Nah, waktu yang kamu pakai itu harusnya kamu investasikan untuk diri kamu sendiri, titik. Coba saya tanya kamu, apa sih investasi yang udah kamu kerjain ke diri kamu selama ini? 3 bulan belakang deh yang kamu kerjakan untuk diri kamu. Apa sih investasi itu untuk diri sendiri? Waktu itu berarti di luar jam kantor kamu atau di luar kesibukan sehari-hari kamu. Apa sih pelajaran yang kamu dapat dalam 3 bulan terakhir ini? Apa sih investasi sesuatu, barang kah, skill kah? Apa yang kamu kerjain selama 3 bulan terakhir ini ketika kamu single? Bukannya mengurung diri, kemudian merenungi nasib atau nyari gebetan yang malah duit kamu, waktu kamu investasikan ke sana gitu. Uangnya buat investasi diri sendiri kamu pakai buat investasi ke gebetan kamu. Emangnya dia Bitcoin, emangnya dia kripto yang kamu invest sekarang kemudian 5 tahun lagi jadi 1M gitu? Enggak kan? Kan pacar kamu juga orang ya, gebetan kamu juga orang kan? Nah, belum tentu dapat lagi masalahnya. Mendingan investasinya buat diri sendiri, bukannya buat ngurusin dia. Kamu 1 tahun single, 1 tahunnya kamu abisin buat ngejar seseorang, padahal kamunya sendiri belum upgrade diri gitu ya. Istilah kasarnya kayak gini, kamu cuma bisa jalan kaki ke kantor. Kamu naksir sama anak ownernya kantor gitu, dia naik mobil setiap hari. Yang kamu kerjain adalah kamu beliin anaknya owner kantor itu pulsa gitu. Kamu sibuk tanyain dia, kamu udah makan belum? Kamu lagi ngapain? Lagi sibuk meeting ya? Jalan yuk Sabtu. Nah, menurut kamu dia akan tertarik sama kamu gak? Gitu. Nggak bisa kan? Nggak mungkin tertarik kan? Tertarik dilihat, oh kamu kayaknya baik, ya udah gitu doang. Kejauhan kan ya, kalau misalnya anaknya owner, teman sekantor kamu lah misalnya. Kamunya nggak rapi, nggak wangi, nggak merawat diri, nggak pinter, nggak jago ngobrol, nggak bisa bersosialisasi, nggak mau belajar hal baru. Ya kamu suka sama anak kantor yang baru, apa sih yang bisa kamu tawarkan supaya dia bisa tarik sama kamu? Jadi yang pertama kali mesti kamu kerjain adalah ya investasi ke diri sendiri. Jadi sesimpel itu, beli baju yang bagus buat diri kamu sendiri, beli jas baru, beli kaos baru, ganti gaya rambut. Kalau kamu tahu coach saya nggak jago ngobrol nih, ikutan kelas ngobrol, beli SIC saya. Kalau kamu sadar, oh kayaknya aku bau ketek kayak gitu ya, atau bau badan gitu ya, beli deodoran lah, atau beli parfum lah. Coach kayaknya aku kalau bicara itu suka terbata-bata ya, belajar. Ikutan kelas online teknik komunikasi gitu ya. Jadi upgrade diri kamu, investasi duitnya buat upgrade sekarang. Itu poin nomor 2-nya. Nah, yang ketiga adalah cari passion kamu. Kalau misalnya ketemu orang gitu, misalnya dia tanya sama kamu, apa sih yang kamu suka? Hobi. Cari hobi kamu. Kamu mesti bisa sebutin paling enggak 3 atau 2. Atau enggak 1 yang jadi hobi utama kamu, jadi passion kamu. Passion ini adalah sesuatu yang ngedrive hidup kamu. Passionnya saya adalah sharing, makanya saya ada di sini. Passion saya adalah membaca, makanya saya suka banget membaca. Passion saya adalah menulis, makanya saya suka menulis di caption IG saya. Apa sih passionnya kamu? Passion ini yang akan terus hidup sampai nanti akhirnya kamu mati gitu ya. Passion ini yang akan membawa kamu belajar hal-hal baru. Jadi cari passion kamu. Saya banyak ketemu orang-orang yang ketika ditanya hobi kamu apa, jawabannya adalah biasa aja. Hobi kok biasa aja gitu ya. Pernah nggak ketemu gebetan gitu, kamu hobinya apa? Hobi aku ya gitu-gitu aja deh. Hobi apa itu gitu-gitu aja maksudnya? Yang jelas dong, hobi kamu apa? Kamu misalnya suka masak kah? Suka lari kah? Suka jalan kah? Masa jawabannya gitu-gitu aja ya? Nggak bisa. Berarti kamu tahu orang dia tidak punya tujuan dalam hidupnya. Dia tidak punya goal dalam hidupnya. Oke, passion ini agak berbeda sedikit dengan goal, tapi ya passion ini akan ngedrive goal kamu. Goal saya adalah menjadi ayah atau seseorang yang tidak kesulitan keuangan. Passion saya ya menulis. Nantinya passion saya akan membantu keuangan saya. Itu contoh ya. Nah, jadi apa sih passion kamu? Apa yang kamu suka? Itu 1. Terus pertanyaan kedua adalah, kalau kamu punya uang banyak, apa yang mau kamu kerjain? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk ngedrive, untuk bantu kamu cari. Kalau selama ini kamu kesulitan, coach saya kurang paham tentang diri saya sendiri, ini bahaya sih. Coach saya sendiri tidak tahu passion saya sebenarnya di mana, karena saya sering berubah-ubah. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu tanyain ke diri kamu sendiri. Apa yang kamu suka? Kedua, kalau kamu punya banyak uang, mau ngapain? Ketiga, kamu tuh suka ngobrolin apa sih? Apa topik yang ketika kamu obrolin itu bikin kamu bersemangat, berapi-api? Kamu pernah nggak ketemu orang yang ngakunya introvert, tapi begitu ngobrol satu topik dia sangat berapi-api, dia sangat semangat sekali gitu ya. Kamu pasti juga pernah, kamu misalnya introvert nih, terus kamu ketemu orang yang pas, temen gitu, tiba-tiba ngobrolnya jadi asik aja karena dia ngeluarin satu topik yang ternyata kamu suka. Misalnya topiknya tentang ISIS, nggak, dia bercanda, susah banget topiknya. Misalnya topiknya tentang memasak, tiba-tiba kamu semangat banget bahas soal itu. Misalnya dia bilang, gue kemarin ketemu toko roti enak banget.
roti klasik gitu terus langsung bahas, tau nggak roti itu ya gue juga pernah belajar bikin. Apa sih topik yang bikin kamu semangatnya berapi-api, itu yang mesti kamu inget. Terus kamu tuh suka aktivitas fisik apa? Ngechat gebetan itu bukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik maksudnya yang olahraga gitu lah ya, misalnya contohnya lari kah, jalan-jalan di mall kah, pokoknya aktivitas yang bikin kamu mesti bergerak. Apa sih yang kamu suka dan apa yang bisa kamu lakukan ketika saat kamu melakukan aktivitas fisik tersebut. Terus yang terakhir adalah apa yang bisa bikin kamu tersenyum. Melihat meme lucu kah, melihat saya kah, pede banget ya. Apa yang bisa bikin kamu tersenyum coba? Melihat portfolio saya menjadi hijau di pagi hari. Saya beli Bitcoin tadi malam terus saya lupa pasang stop loss, pagi-pagi hijau untungnya bukan liquid. Itu bikin saya tersenyum, coach. Jadi ini yang mesti kamu cari tahu ya. Terus kenapa? Apa sih dari 5 pertanyaan ini? Kalau kamu bisa tahu dan bisa menjawab itu semua, ketika kamu ketemu orang, kamu bisa ceritain soal itu. Biasanya kita akan jadi sangat bersemangat, akan jadi penuh passion ketika kita sedang membahas hal yang kita suka. 5 hal yang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Dan orang yang melihat kamu akan jadi semangat juga, jadi pengen dengerin kamu. Jadi ketika kamu single, ketika kamu ketemu orang, show your passion gitu. Ceritain passionnya kamu, ceritain hobinya kamu, ceritain waktu luangnya kamu tuh ngapain, ceritain topik-topik yang bisa bikin kamu happy. Ajak dia untuk melihat sesuatu yang bisa bikin kamu senyum, dengan harapan dia juga bikin dia senyum gitu ya.